Shalom, welcome to Up Close and Personal Podcast with me Rebecca Masih from Menara Doa Jakarta. Ketika kita beribadah kepada Tuhan atau menyembah Tuhan, Tuhan selalu berkata dalam firman-Nya supaya ibadah kita, pemberian kita janganlah dilihat orang, bahwa kita sedang berdoa, sedang menyembah, sedang berpuasa, sedang bersedekah, hanya biar saja Allah yang melihatnya di tempat yang tersembunyi, karena kalau dilihat orang, sesungguhnya kita sudah mendapatkan upahnya. Dalam firman Tuhan dikatakan. Masih dalam Kingdom Culture Series dan masih bersama dengan narasumber kita, Ibu Elke Wijanarko. Shalom Ibu. Shalom PK. Shalom semuanya. Ya, Ibu, kita masih membahas Kingdom Culture Series. Ya, banyak banget yang masih kita bahas ya. Okay. Kita hari ini akan membahas tentang yang pertama adalah tentang hal berpuasa ini. Yang terdapat dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Balik lagi nih Bu ya, dibilang di tempat yang tersembunyi. Dalam hal berpuasa, jangan kelihatan orang kalau kita sedang berpuasa, harus tetap segar dan jangan kelihatan lemes gitu ya kalau kita belum makan, belum minum mungkin ya, karena Bapak itu melihat hal yang tersembunyi. Ya, betul. Seperti itu ya Bu. Ya, di sini memang Tuhan mengajarkan karena kebiasaan daripada orang-orang pada saat itu, yaitu ahli-ahli Taurat ya. Tentunya Tuhan berbicara ini kepada mereka dan juga murid-murid Tuhan. Biasanya mereka ketika mereka melakukan ibadah puasa, itu mereka memang tampak sekali di raut wajah mereka. Ya, mereka seringkali supaya dengan tujuan supaya orang lain melihat. Saya lagi ibadah puasa nih, saya lagi berpuasa nih, so jangan ganggu saya, begitu loh, ya, supaya juga kelihatan, wow, saleh banget ya, rohani banget ya, seperti itu. Nah, Tuhan mau kasih tahu, mau ngajar bahwa kalau kamu lakukan itu, sebetulnya hasil dari puasamu itu sudah kau dapat, upah dari kamu berpuasa itu sudah kau dapat. Nah, kembali lagi, Tuhan mau kasih tahu apa sih tujuannya kamu berpuasa? Untuk siapa sih kamu tuh berpuasa? Ya, kalau kamu berpuasa untuk manusia, untuk dirimu sendiri, nah kamu akan memasang raut wajah yang aduh loyo. Memang mungkin ya kali ya lapar kali ya atau gimana. Tetapi tujuan dari puasa itu nggak sampai ke goalnya. Tujuannya ibadah puasa kita untuk apa? Untuk ke Tuhan kan, supaya kita terjalin hubungan dengan Tuhan. Artinya kita berpuasa itu tujuannya adalah kita mengalahkan kedagingan kita, mematikan hawa nafsu kita, supaya kita bisa berdoa, supaya kita bisa bergaul kembali dengan Tuhan Allah Bapa yang di tempat yang tidak bisa dilihat orang. Nah, tetapi pada umumnya manusia berpuasa memang tujuannya kayak aku mau bergaul dengan Tuhan. Tetapi mereka laksanakan itu supaya dilihat orang. Supaya mereka bisa ketahuan kalau aku ini sedang berdoa, berpuasa, kalau aku ini sedang beribadah. Nah, kalau kamu lakukan dengan tujuan seperti itu, Tuhan Yesus katakan, kamu sudah dapat upahnya. Berarti sia-sia ya kita sia-sia seperti itu ketika orang lihat apa segala macam. Ya, karena kamu, yaitu balik lagi mereka harus ke hati. Tujuannya apa sih kamu berpuasa? Kalau memang untuk Tuhan, yang mana keadaan dan posisi Tuhan di surga yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, ya. Nah, untuk apa kita harus pamer ke orang lain?
gitu kan? Iya sih. Untuk apa kita mesti tunjukkan saya sedang berpuasa, gitu ya, misalnya seperti itu. Kalau kita memang tujuan kita adalah supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, yang tidak kelihatan ya biarkan kita lakukan itu dengan supaya tidak dilihat orang lain juga. Tetapi yang penting Bapa di surga itu melihatnya. Iya, Tuhan suka sekali ya di tempat yang tersembunyi, tidak kelihatan, tidak dilihat orang, tidak ya gitu seperti itu. Suka banget ya Bu ya. Aku baca di ayat 5, Matius 5, 6 semuanya seperti itu gitu ya. Iya. Karena manusia itu juga sukanya bersembunyi. Kami ingat ketika manusia jatuh dalam dosa. Oh iya. Dia lari dari hadapan Tuhan karena dia takut, karena dia tahu sudah melanggar perintah Tuhan, dia sudah berdosa, maka dia bersembunyi. Iya. Ya. Sebetulnya pada saat itu mereka selamanya tidak pernah bersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak pernah mereka bersembunyi. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka bersembunyi. Mereka lebih suka tempat yang tersembunyi. Nah, ketika melakukan ibadah puasa kayaknya dilihat orang ya BK seperti itu, tapi itu adalah sembunyi BK. Sembunyi di mata Tuhan. Kamu menyembunyikan hatimu yang sesungguhnya dengan raut wajah itu dengan supaya dilihat orang, oh kamu sedang berdoa, oh kamu sedang beribadah puasa. Jadi hatimu yang sesungguhnya yang jahat, yang busuk, itu kamu sembunyikan dengan raut wajah yang kusuk, berdoa, raut wajah yang, oh aku benar-benar berpuasa. Nah itu disembunyikan di situ. Nah Tuhan mau kasih tahu, apa yang kamu sembunyikan dengan penampilanmu itu untuk menunjukkan bahwa kamu sedang beribadah, aku tahu yang kau sembunyikan itu. Bisa ngerti? Oh, iya. Nah, oleh karena aku tahu yang kau sembunyikan itu adalah lebih baik ketika kamu melakukannya itu di tempat yang tersembunyi, tetapi sungguh-sungguh tidak ada yang kau sembunyikan lagi. Iya, di hadapan Allah gitu. Di hadapan Tuhan tidak ada yang disembunyikan. Ketika orang ini semua orang Farisi, mereka beribadah puasa. Mukanya muram. Ya, mukanya muram, kemudian mengubah air mukanya ya. Seperti like aktor ya, kayak acting, bisa acting gitu ya, mereka seperti itu. Nah, Tuhan mau kasih tahu kalau namanya kamu acting seperti itu berarti ada yang kau sembunyikan. Nah, sedangkan Tuhan ini jauh lebih tajam, lebih tahu apa yang kau sembunyikan. Jadi buat apa kamu pasang muka muram tapi sebetulnya dalam hatimu aku gak mau puasa, aduh enggak deh. Ternyata beneran gak puasa. Ya, yang terjadi seperti itu. Mukanya doang gini, tapi ketika gak ada orang, dia gak puasa, dia batalin tuh puasanya. Nah itu kan dibohongin. Dia mau bohongin siapa? Dia bohongin manusia, tapi dia gak bisa bohongin Tuhan. Tuhan gak bisa dibohongin ya. Iya. Demikian juga sebetulnya dirinya sendiri juga gak bisa bohongin pada dirinya sendiri. Dia tahu, oh aku bohong supaya dilihat orang. Karena ini misalnya nih, ditentukan di gereja, kita puasa semua misalnya gitu. Semua puasa, tapi dia gak puasa, tapi dia bikin mukanya kunyuh banget. Aku pernah gitu tuh kayak ya. gitu. Pernah ya? Lemes-lemes padahal enggak. Nah, apa gitu. Ya, dulu banget. Ya dulu banget. Oke, puji Tuhan. Jadi kalau memang hal itu kau lakukan hanya untuk penampilan di luar, nggak ada gunanya. Itu sudah dikasih penghargaan oleh orang. Oh BK puasa, oh BK luar biasa ya ibadahnya sampai puasa, sampai berarti dia sungguh-sungguh nih. Kan sudah dapat tuh rewardnya dari orang. Sedangkan tujuanmu sesungguhnya adalah untuk dapat reward dari Tuhan. Nah Tuhan lihat kebohongan kita lagi. Iya betul. Nah ini kalau dalam kita berpuasa nih Bu ya, ada beberapa kan seperti puasa Esther, puasa Daniel. Tujuan berpuasa rata-rata gitu ya. Kalau aku dulu karena aku mau dapat sesuatu, aku berdoa untuk sesuatu, biar lebih pol nih dijawab sama Tuhan, aku puasa gitu. Jadi aku puasa Esther deh yang 3 hari 3 malam. Aku gak makan sama sekali, gak minum sama sekali gitu ya. Atau aku puasa seharian atau gimana. Pokoknya aku berpuasa sampai yang aku mau doaku dijawab gitu. Karena kalau pakai puasa kayaknya lebih pol gitu ya, ketimbang cuma berdoa gitu-gitu. Pakai puasa kayaknya lebih itu. Apakah seperti itu gitu? BK pernah? Iya, pernah. Yang berapa hari? Yang Esther aku pernah 3 hari. Ada tujuan untuk meminta sesuatu?
Waktu itu sih enggak, karena diajak aja gitu ya, karena ada di satu gereja gitu. Ayo kita sebulan sekali puasa Esther di puncak gitu. Ya udah karena aku pengerja ikut gitu. Padahal nggak ngerti juga sih dulu karena masih SMA gitu ya. Jadi aku nggak tahu tujuannya gitu. Lalu apa yang mereka dapat? Lapar. Lapar. Karena 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum, aduh udah sampai kelayangan gitu. Untung nggak pingsan ya. Iya. Nah, kalau kita berpuasa, kita harusnya ya bertanya terlebih dahulu ya kepada Tuhan. Bukan hanya untuk sekedar kita cari apa ya, saya kepingin ini, lalu saya supaya dapat ini kita berpuasa, itu kan berarti keinginan kita sendiri. Iya. Ya. Maka kalau keinginan kita sendiri adalah yang didapat adalah lapar. Iya betul. Nggak dapat apa yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Nah, seringkali kita hanya meniru-niru apa yang sedang terjadi para hamba Tuhan yang di Alkitab. Contoh yang BK lakukan itu ikutan puasa Esther. Nah, Esther pada saat itu emang dia mau sendiri, dia pasti dapat perintah daripada Tuhan, karena dia mengalami suatu masa yang sangat sukar dalam kehidupannya dia, di mana dia sebagai orang asing di suatu negara, di suatu bangsa, sekalipun dia sebagai ratu, tapi dia sendirian di situ. Sedangkan ada ancaman untuk membunuh bangsanya dan termasuk dia. Tentunya dia dalam suatu situasi yang sangat terpojok, sangat terdesak. Dan ketika dia itu berdoa dan Tuhan menaruh dalam hati dia, kamu harus melakukan ini, puasa. Sehingga ketika dia melakukan puasa 3 hari 3 malam, besoknya dia menghadap raja, dia tetap segar dan cantik, nggak loyo. Nah, gimana dia bisa puasa 3 hari 3 malam? Kemudian tujuannya adalah dia mau minta perkenanan dari raja. Tapi ketika pada hari ketiga, karena akibat puasa, dorongan dari kedagingannya dia, atau ya deh supaya ini. Tapi kemudian dia jadi loyo, jadi seperti ini. Raja nggak akan dia sih perkenanan dong. Ya. Itu kalau dia lakukan karena dari Tuhan, saya rasa ada suatu kekuatan dan ada hasil yang Tuhan kehendaki. Ya, karena pada waktu itu Esther berpuasa, Esther hanya memberitahukan kepada Mordekai dengan orang-orang sebangsanya. Tidak dia umumkan di kerajaan Persia tersebut, media Persia tersebut tidak. Dia hanya dengan dayang-dayangnya yang akan dia ajak untuk berpuasa, di mana dia mau berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, bertanya kepada Tuhan apakah yang harus dilakukan dan bagaimana perkataan apa yang dia harus sampaikan kepada raja. Ya. Jadi bukan untuk dia supaya nih aku berpuasa nih seperti itu. Jadi betul-betul dia ada dorongan dari Tuhan, ada perintah dari Tuhan untuk dia lakukan. Nah, seringkali kita suka ikut-ikutan. Iya. Ya, saya tidak menghakimin ya, tapi apakah benar kita menerima perintah dari Tuhan untuk melakukan doa puasa seperti Esther 3 hari 3 malam? Karena kita membaca setelah Esther puasa 3 hari 3 malam, kemudian dia memohon sesuatu kepada raja dan raja memberikan. Kemudian itu kita pakai sebagai suatu formula. Oh, kalau gitu, kalau kita ingin sesuatu kepada Tuhan, kita harus puasa 3 hari 3 malam seperti itu. Ya, ini puasa bukan suatu obat formula. Ya, puasa adalah suatu ibadah di mana Tuhan sendiri yang akan memerintahkan, dan atas perintah dan kekuatan daripada Roh Kudus ada maksud dan tujuan. Ya, seperti Tuhan Yesus melakukan doa puasa 40 hari tidak makan tidak minum. Ya, itu karena perintah dari Tuhan, dari Bapa. Dan dia bisa laksanakan itu 40 hari 40 malam tidak minum. Dia bergaul langsung sendiri dengan Bapa. Tidak ada hubungan dengan orang lain, sudah tidak ada. Dia langsung menarik dirinya dan dia bergaul dengan Tuhan, bukan hanya puasa, tapi dia berdoa, dia bergaul sama Tuhan, sehingga dia bisa bertahan, dia bisa lakukan itu. Dan itulah kekuatan yang harus dia lakukan ketika setelah selesai dia harus menghadapi pencobaan. Ya, iblis yang mencobai dia, karena dia sebagai manusia, dia harus masuk pencobaan seperti yang kita alami, kita dicobai. Nah, itu membutuhkan puasa, dan itu adalah perintah dari Allah Bapa. Sehingga dalam hal puasa ini kita nggak bisa hanya sekedar jadikan supaya doa kita terkabul kita puasa. Tunggu dulu,
apa perintah Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak memerintahkan, ya buat apa? Iya. Ya. Pada saat itu juga terjadi ya, murid-murid Tuhan juga dikatakan, kok murid-muridnya Yohanes berpuasa, Yohanes Iya. Pembaptis ya, berpuasa, tapi murid-muridmu kok enggak? Iya. Ya, Tuhan katakan, selama dia berada bersama dengan mempelai itu, ya, untuk apa? Maksudnya selama Tuhan ada di situ, buat apa dia melakukan puasa itu? Nanti pada saatnya akan terjadi di mana mempelai ini, Tuhan ini harus naik ke atas, Tuhan harus jauh, naik ke surga. Ya. Nah disitulah kalau memang kita harus menghadapi sesuatu yang dalam keadaan seperti itu, yang membutuhkan puasa, doa puasa, Roh Kuduslah yang akan memerintahkan kepada kita. Kita berdoa puasa. Dan ketika Roh Kudus memerintahkan kepada kita, maka kita sungguh-sungguh melakukannya. Tidak dengan palsu, tidak dengan acting yang dilakukan oleh orang-orang ini. Iya. Ya. Jadi ketika kita melakukan doa puasa atau melakukan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, nah tidak perlu dilihat orang, tidak perlu ditampilkan, tidak perlu di-announce, tidak perlu diumumkan. Mari kita semua mulai masuk dalam bulan puasa begini-gini. Nah sembunyi aja. Oh aku mau diperintahkan Tuhan berpuasa. Ya, kalau memang untuk beberapa orang, ya itu saja yang berpuasa. Tetapi engkau sungguh-sungguh berpuasa, nggak bohong, nggak acting. Iya. Nah itu Bapakmu akan melihat yang tersembunyi. Berarti memang ketika kita mau puasa apapun ya, sebaiknya memang tanya Tuhan dulu ya Bu ya. Ya kalau memang kita diharuskan berpuasa, saya yakin Roh Kudus akan memberitahukannya, Iya. yang akan memerintahkan kepada kita, dan kita nggak bisa nolak. Dan ketika dia memberitahukannya dan memerintahkannya, tentu dia akan bisa memampukan kita untuk bertahan dalam berpuasa seperti itu. Iya betul. Ya, kalau misalnya cuma buat ikut-ikut doang juga ya endingnya cuma lapar doang dapatnya. Ya, nah banyak juga yang pada ikutan puasa Daniel, padahal Daniel nggak puasa. Cuman gak makan makanan raja. Iya, makanan, tapi ya itu banyak sekali orang yang pakai ya istilah, oh ini hanya kayak copy paste ya. Berarti aku puasa Daniel setiap hari karena aku gak makan daging. Gak makan ini ya, cuman makan sayur doang. Berarti Tapi makan ayam. oh iya sih. Daging ayam. Daging ayam. Ini bukan memakan sayur aja, bukan veggie toh. Belum sepenuhnya vegetarian. Iya seperti itu ya Bu ya. Aku baru tahu gitu karena aku pikir ketika kita mau sesuatu biar lebih jos gitu ya, selain berdoa ya puasa gitu biar cepat dikabulkan sama Tuhan gitu doanya. Puasa itu kan kita tidak makan, yang dilakukan orang adalah tidak makan, tidak minum. Iya. Karena makanan minuman itu kan seringkali yang bisa menimbulkan hawa nafsu. Artinya kalau kita melihat makanan enak kan kita langsung kayak nafsu gitu ya, begitu ya. Dan kita seringkali nggak bisa nahan lapar, nggak bisa nahan haus. Nah ketika kita harus berpuasa bukan berarti terus supaya ngejos itu suatu bentuk ya daripada kita mematikan kedagingan kita, bentuk daripada manusia roh kita yang lebih berkuasa dari daging kita. Itu yang kita mau lakukan, bahwa dengan kita berpuasa, ini manusia roh ini yang sedang bergaul dengan Tuhan, ini manusia roh yang berkuasa. Ya, seringkali juga ada orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, tetapi tetap bisa emosi, Iya. ya, tetap tidak bisa nahan marahnya, tidak bisa nahan rasa ingin tahunya, nggak bisa nahan rasa keinginannya untuk memiliki. Nah itu juga bukan puasa. Puasa yang sesungguhnya adalah sungguh-sungguh hatinya diberikan kepada Tuhan. Puasa yang sesungguhnya adalah seperti itu. Bukan yang hanya di depannya saja. Ya, kalau kita hanya sekedar tidak makan, tidak minum, itu sih bisa aja semua melakukan itu. Tetapi hatinya bagaimana? Ketika hati kita masih ada kejahatan, ya, ketika hati kita masih tidak berfokus kepada Tuhan, ketika hati kita ini masih ada marah, ada benci tadi yang kita sudah bahas beberapa hari-hari yang lalu, ya, buat apa puasa? Iya sih. Yang sesungguhnya adalah supaya kita ini bisa bergaul dengan Tuhan, manusia roh kita. Ketika kita mematikan kedagingan kita, yaitu ketika kita diingatkan, kamu belum mengampuni orang, ya masih kamu simpan. Nah itu kita nggak usah puasa untuk melakukan itu.
Kita tinggal aku mau mengampuninya. Dan ketika kita mengampuninya, firman Tuhan berkata, Bapa pun mengampuni dosa kita. Sehingga ketika Bapa mengampuni dosa kita, dan segala apa yang kita pohonkan, segala apa yang kita mohonkan kepada Dia, segala apapun yang kita doakan, kita akan menerimanya. Memang Tuhan juga katakan ada hal-hal di mana kita harus doa, puasa. Tetapi tidak itu sebagai suatu formalitas, hanya sebagai suatu ibadah begitu saja. Tetapi ada suatu tujuan dari Tuhan. Apa tujuannya Tuhan? Ya, bukan hanya sekedar, ayo nggak makan, nggak minum. Ya, kadang-kadang juga orang yang berpuasa itu juga sekalian dibuat untuk diet gitu ya katanya, supaya bisa kurus gitu sekalian. Tapi ternyata nggak, setelah buka puasa malah makannya lebih lahap. Iya betul. Lebih banyak 2 kali. Lebih banyak, dan lagi makannya malam lagi, lebih parah lagi ya. Puasanya siang tapi malamnya digenjot lagi. Sama makan aja. Terus. Nah, ya, hal-hal seperti itu kan tidak ada gunanya. Iya. Ya. Tujuannya apa? Kembali lagi. Untuk apa berpuasa ini? Tuhan melihat tujuan yang tersembunyi di dalam. Lebih baik kita yang tersembunyi kita tampakkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau berpuasa. Kalau memang Tuhan perintahkan berpuasa. Namun misalnya aku hanya bisa berpuasa tidak makan, tapi aku nggak bisa nggak minum, ya gitu, minum. Nah, tapi yang penting puasa itu adalah daging ini, hati ini. Ya, tidak emosi, tidak gampang marah. Kemudian itu yang harus kita matikan, kedagingan ini harus kita matikan. Bukan nggak makan, nggak minumnya. Iya, esensinya bukan nggak makan, nggak minum ya Bu ya. Ya. Tapi kedagingannya itu yang harus dimatikan. Ya, karena kan koneknya makanan minum kan masuk ke dalam dagingan kita ini. Ketika kita berpuasa, seharusnya kalau puasa yang benar adalah kita juga mematikan keinginan daging kita. Termasuk juga tidak ada marah, tidak ada emosi, tidak ada kebencian, tidak ada gosipin orang ya. Percuma kita nggak makan nggak minum puasa tapi kita gosipin orang. Enggak kok, nggak ngomong tapi pakai WA begitu ya, sama betul. Aja. Iya betul. Itu kan tersembunyi juga. Iya. Nah, lalu apa tujuannya berpuasa? Itu lebih penting di situ. Tujuan dari berpuasa itu yang lebih penting gitu ya Bu ya. Ya. Karena balik lagi ya Tuhan melihat hati ya Bu ya. Betul. Bukan ngelihat yang dari luar, tetapi yang dari luar, betul. Di dalam yang Tuhan lihat. Ya. Ya, dan kita akan lanjut lagi nih Bu ya. Di Matius 6 ayat 19 sampai 24 tentang hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, kalau masih ada yang mungkin yang belum tahu ya Bu ya. Harta kalau di bumi lah kita tahu lah ya kalau harta di bumi itu apa gitu. Tapi kalau ngumpulin harta di sorga tuh kayak gimana, apakah perbuatan baik kita atau segala sesuatu yang sudah kita lakukan yang baik-baik gitu ya Bu. Itu yang disebut dengan harta di surga. Tuhan di sini kalau kita lihat dia akan sambung terus ya dari yang hal doa ya. Iya. Ya, tentang doa, kalau pasal 6 kan dari hal doa ya, memberi sedekah, hal berpuasa ya. Iya. Nah, sampai tentang mengumpulkan harta ya. Nah, seringkali orang ini kan sukanya ngumpulin harta. Ya. Ngumpulin harta, kalau ngumpulin harta itu kan di mana? Di tempat yang tersembunyi kan? Nggak mungkin ngumpulin di tempat yang terbuka. Di brankas kalau harta di tempat tersembunyi kan. Nah kalau saya membaca di Amplify itu sebetulnya tidak terputus ya. Jadi langsung dari tentang hal puasa. Yang Tuhan sampaikan adalah tentang puasa tersebut. Jadi ketika
Nah, terakhir adalah ayat 18. Ya, 17 deh. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Nah, ini lanjut. Karena tujuan berpuasa orang itu mau mencari harta. Ada tujuan untuk berpuasa manusia. Seperti BK tadi, ada suatu goal, keinginan untuk sesuatu. Ya, apa sih? Paling enggak ya pasti kebanyakan orang kan ya untuk harta. Ya. Kemudian mereka supaya melihat upah, mendapat upah kan dari yang kita baca. Dikatakan jangan mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya ketika kamu melakukan semuanya itu, tujuannya yang dilakukan oleh orang-orang ini dengan hal memberi sedekah, dengan berdoa, dengan berpuasa, ini supaya mereka menerima harta, supaya mereka menerima upah dari orang, mereka menerima penghargaan, mereka menerima sesuatu dari orang. Itu mau kumpulkan mereka. Ya. Mereka mau mendapatkan sesuatu itu. Nah, kalau kamu ngumpulin yang hanya di bumi ini aja, itu ngengat dan karat akan merusakkannya. Tapi Tuhan katakan ketika kamu berdoa, ketika kamu memberi sedekah, ketika kamu berpuasa, itu maka kamu mengumpulkan harta di surga. Ketika kamu berdoa, ketika kamu memberi sedekah yang tidak kamu tampilkan, tonjolkan, supaya orang lain tahu, ketika kamu berdoa di dalam tempat tersembunyi, ketika kamu memberi sedekah tidak ada orang yang tahu, tapi kamu memberikannya, kemudian ketika kamu berpuasa, tidak ada orang tahu. Nah, itu kamu mengumpulkan harta di surga, di mana ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini Tuhan langsung ke hati lagi. Jadi ketika kamu memberikan sedekah, memberikan persembahan, memberikan apa, hatimu ada di mana? Ya, kamu mau berikan itu ada tujuan supaya saya dapat lagi, supaya saya dapat lebih lagi. Kamu berdoa tujuannya supaya dilihat orang. Kamu berpuasa tujuannya supaya dilihat orang. Jadi hatimu di mana? Hatimu adalah dilihat orang itu. Disitulah hartamu. Dan Tuhan katakan, di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau kamu ngumpulin hanya sampai di bumi saja, ya di situ saja. Tapi ketika kamu melakukan itu, kamu menaruh hatimu di surga, berarti hartamu juga ada di surga. Jadi segala sesuatu yang sudah dipelajari ya Bu ya, bersedekah, berdoa, berpuasa, kumpulkanlah itu. Iya, dengan kamu tidak lakukan itu di dalam hal yang tersembunyi, di tempat yang tersembunyi. Jadi betul-betul itu hanya untuk yang siapa yang di surga, kan Bapak kita yang di surga. Dan kita berarti kita hanya untuk ngumpulin di surga, bukan kita naruh tabungan di sana, tapi kita memberi untuk Bapak. Ya, kita berdoa kepada Bapak untuk Bapak. Kita berpuasa ya untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, itu berarti kita menaruh harta kita, mengumpulkan harta kita di surga. Jangan kamu lakukan itu supaya kamu dapat upah, dapat reward. Wah, BK luar biasa nih. BK sekarang rohani nih. Nah, sudah, berarti kamu ngumpulin hanya di sini BK. Karena kamu tujuannya ketika kamu melakukan itu supaya kelihatan orang, supaya dilihat ibu, supaya dilihat siapa. Oh ya, berarti kamu BK sekarang luar biasa loh. Nah, sudah dapat tuh segitu di situ. Di sana nggak ada dong. Nah, itu maksudnya Tuhan jangan kumpulin yang di sini saja. Nah, ini ayat ini harus nempel, nggak dipisahkan sebetulnya ya. Jadi jangan kumpulkan semua itu poin reward semuanya ya, penghargaan, penghormatan tuh jangan kamu kumpulin yang di bumi aja supaya dihormati orang, supaya dihargai orang. Tapi yang terpenting adalah kumpulkan bagimu harta di surga. Bagaimana, apakah Bapak itu menghormatimu? Apakah Bapak itu memberikan reward kepadamu? Nah, itu kumpulkan yang di sana. Ketika orang lain nggak tahu, tapi Bapak tahu, Bapak memberikan reward di sana. Cuman kalau misalnya gini Bu, kalau aku kan misalnya dilihat orang gitu ya, misalnya aku pelayanan, singer gitu, dilihat orang, lalu ada jemaat yang datang, lalu ya seperti wah saya diberkati, itu aku harus gimana? Tidak apa seperti itu gitu. Jangan gitu ya. Supaya biar hartaku
ya harta di surga terkumpul gitu ya. Karena kan kalau kita tadi dibilang menerima pujian, ya itulah upahmu itu gimana tuh? Ya. I can help it gitu. Nah, pada saat kamu melakukan pujian yang sesungguhnya, kalau tadi ini sesungguhnya di hatimu yang tersembunyi, apa? Memang betul kamu untuk memuji Tuhan atau supaya dilihat orang? Itu dulu di situ. Oh, awalnya ya. Dari awal situ. Kalau memang untuk Tuhan, maka ketika ada orang, aduh tadi pujian luar biasa, kamu pasti akan jawab, betul, semuanya adalah untuk Tuhan dan memang Roh Kudus yang luar biasa. Kamu akan menjawab seperti itu. Tapi kalau dalam hatimu adalah memang supaya siapa tahu nanti kalau pujian enak, saya dapat amplop nih, saya dapat ini nih. Dan ketika, tadi luar biasa, oh iya terima kasih. Nah pasti akan keluarnya ke situ. Iya. Nah, kembali ke hati. Makanya Tuhan berkata tadi, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita ini adalah Bapa surgawi, Tuhan Yesus itu harta kita. Itu yang kita miliki. Nah semuanya kita tujukan untuk Dia. Nah, kalau begitu di surga, berarti hati kita ada di surga. Iya. Kalau hati di sini berarti supaya dapat pujian dari gembalanya, supaya dapat pujian dari jemaatnya. Berarti harta kita tidak di surga, di orang-orang di sini. Nah, di sini ini gampang sekali pencuri. Iya. Di sini ngengat bisa merusakkannya. Dan lagian nggak kekal pujian mereka. Paling saat itu juga. Besok ketika kamu nggak benar lagi, kamu akan diomongin nggak benar nih dia. Langsung segitu, hanya sesaat aja pujian itu. Iya sih, benar, betul. Itulah Tuhan katakan. Nah itulah kalau ngumpulin harga di bumi itu nggak lama, nggak kekal. Apapun itu, baik harta uang ataupun seperti tadi reward itu kan juga harta. Penghargaan, upah itu harta. Kalau kamu ngumpulin hanya untuk yang di bumi ini, itu nggak awet, nggak lama, cepat habis. Sekalipun uang pun kalau kamu hanya ngumpulin uang yang kita bisa fisik secara ini di bumi ini, habis cepat mengatakan ini. Tetapi ketika kita melakukannya, kita mengumpulkan harta kita, artinya hati kita kumpulin ke Bapa. Setiap kali kita berdoa, kita taruh hati kita di Bapa. Setiap kali kita memberikan sedekah, hati kita ini taruh di Tuhan Yesus. Setiap kali kita berpuasa, hati kita taruh di Tuhan. Semuanya ini taruh di sana. Nah itu kita ngumpulin. Dan ketika sampai di sana ngumpulin, itu nggak ada pencuri, nggak ada ngengat. Pada waktunya nanti, setelah jatuh temponya, itu tetap akan ada banyak sekali. Tapi kalau di sini kita kumpulin hanya supaya dilihat si A, si B, semua. Hari itu dia lihat langsung, oh luar biasa. Kemudian giliran besoknya suaramu lagi nggak benar ini, langsung, nggak benar ya, tuh WL gitu kok dipakai ya, kok begini. Nah pasti udah gitu lagi. Habis kan, karena itu ngengat banyak di sini. Oh iya. Aku baru ngerti nih ya, karena selama ini aku pikirnya tuh apa? Khusus hanya untuk cari duit, harta di Iya, surga. harta di surga mungkin ya. Karena sebetulnya tidak perlu dipecah ini ya. Dalam firman Tuhan ini tidak ada perikop-perikop yang dipecah. Karena Tuhan langsung lanjutkan dan itu terus sampai terakhir Tuhan lanjutkan. Suatu saat coba baca firman Tuhan tanpa diputus, dilanjutkan, akan menimbulkan suatu meaning arti daripada Tuhan yang berbeda yang sesungguhnya. Jadi jangan melihat dari perikop-perikop yang ditaruh di sini. Itu akan keluar apa maksud Tuhan. Karena ini semua connect semua di atas. Okay. Lalu dilanjutkan lagi ya Bu. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, mata pelita tubuh. Jadi emang apa yang kita lihat, kita baca, kita masukin lewat mata kita itu akan mempengaruhi cara pandang kita gitu ya Bu ya? Ya ini karena dari yang atas. Ya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah sekarang aja ya kita bicara secara untuk tubuh. Apa nih yang paling menurut kamu sesuatu yang penting di dalam tubuhmu?
Pita suara. Pita suara. Kalau kamu nggak bisa melihat juga nggak apa. Jangan juga sih. Mata sih. Mata ya, iya mata. Kalau buat penyanyi pita suara, tapi pengen lihat juga. Makanya Tuhan tahu, langsung Tuhan konekkan dengan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, kita banyak baca di perjalanan Tuhan ya, banyak orang buta. Selalu ingin melihat. Mata ini kepengen melihat. Nah, Tuhan mau konekkan harta itu orang bisa ditaruh di mata. Nah, mata adalah pelita tubuh. Bisa paham? Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Nah, mata yang baik itu akan kau terima ketika hartamu, hatimu, kau taruh di mana? Oh, iya. Kalau hartamu, hatimu kau taruh di surga, maka matamu juga akan melihat dari surga. Dan itu menjadi terang. Iya. Dan itulah yang menjadi pelita tubuh. Artinya yang menerangi seluruh tubuh. Kamu tadi bilang pita suara. Nah, itu dari mata ini yang kamu taruh di surga, maka itu akan menerangi seluruh tubuh ini, menjadi pelita dari tubuh ini semuanya. Ya. Kalau misalnya mata ini sudah gelap, karena harta itu bisa menggelapkan mata. Nah, koneknya di atas ya, tetap kita nggak bisa lepas dari itu. Kadang-kadang kalau kita ngumpulin harta di dunia, di bumi ini, matanya bisa gelap. Nah, oleh karena itu Tuhan kasih tahu kalau mata gelap, tubuhmu semuanya akan gelap. Sekalipun kamu punya pita suara bagus, tapi kalau matamu sudah gelap, gelaplah semuanya. Hanya untuk apa? Kepuasan hawa nafsu semuanya itu. Mata ini penting sekali. Nah, supaya tidak gelap, yaitu tadi, taruhlah hartamu di surga, kumpulkanlah hartamu di surga. Jadi ini harus naik turun seperti itu kalau membaca. Iya. Ya, bisa paham ya? Iya. Nah, jadi kalau matamu itu terang baik, teranglah seluruh tubuhmu. Iya. Kapan ketika matamu jahat? Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jahat kalau kamu tadi ngumpulin di bumi harta. Ya. Oh, kumpul semua. Tapi begitu ada orang yang kasih reward sedikit atau habis nggak dikasih apa-apa, maka kamu akan jahat. Orang itu jahat banget ya. Kenapa ya begini? Mata sudah jahat. Dan ketika mata kita itu jahat, dikatakan di sini, gelaplah seluruh tubuhmu. Dan jika terang yang ada padamu itu gelap, betapa gelapnya. Nah, terang ini di sini adalah roh manusia, roh kita itu sudah jadi gelap. Nah, gelap semuanya. Semuanya gelap ya. Point of view-nya juga akan gelap semuanya seperti itu. Jadi Tuhan kembali lagi di sini. Segala sesuatu yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi, itu Bapamu tahu. Dan di tempat tersembunyi itu kalau betul-betul itu menyukakan Bapamu yang di surga, maka itu akan membuka reward ini kembali, yaitu membuat matamu jadi terang. Sehingga terang itu menerangi seluruh tubuhmu. Manusia rohmu terang. Dan kamu tidak jatuh jadi dalam dosa, tidak jahat lagi seperti itu. Nah, dan tidak ada seorang pun yang mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian dia pasti membenci, nggak mungkin. Ya. Nah, kalau kita sudah memiliki mata yang jahat ini, ya, harta, kita hanya melihat harta. Tadi yang membuat kita mata jahat adalah harta. Berarti pasti hati kita, manusia roh kita, hati kita jatuh cintanya atau dikuasai atau hanya mencintai harta tersebut. Jadi kita berkata, aku berdoa kepada Tuhan Yesus, aku melayani Tuhan. Tapi kalau hati kita ini terkait, terpaut dengan harta tadi, yaitu pujaan atau upah atau penghargaan dari manusia yang bisa berubah omongan, bisa berubah harta, bisa berubah ini, kita tergantung di situ aja, mengandalkan itu. Berarti kita ini sekalipun orang tersebut, maaf ya BK, menjadi WL, nyanyi untuk Tuhan, tapi hatinya ini condong ke situ. Berarti dia bukan hambanya Tuhan, dia adalah hambanya Mamon. Karena tadi ini ya urutannya dari sini adalah sampai melakukan tadi itu dilihat orang semuanya. Waktu memuji untuk dilihat orang, ada tujuan supaya kalau suaraku bagus, kalau pujian ini
ada orang yang tergerak dan ini dia akan memberikan sesuatu. Nah, ke sana tuh ya. Nah, itu menjadi tidak ada seorang pun Tuhan katakan bisa menyembah di Tuhan. Jadi harus memilih salah satu ya. Salah Antara satu. itu Tuhan atau mamon. Ya, tidak ada. Mamon tidak bisa kita sembah sih sebetulnya. Mamon bukan Tuhan. Mamon itu tidak bisa kita sembah. Ya. Kamu kalau menyembah mamon akhirnya kamu akan menjadi budaknya. Sedangkan kita hamba Tuhan, ya, kita tentunya hanya menyembah Tuhan saja. Dan ketika menyembah Tuhan, mungkin saat ini ketika kita berdoa, ketika kita memberi, ketika kita berpuasa, ketika kita memuji, menyembah, seakan-akan mungkin kita tidak menerima reward yang kita terima hari ini. Ya, secara fisik mungkin uang kita tidak terima dari siapa-siapa, tapi Bapa ini melihat yang tersembunyi tadi. Dia tahu bahwa kita ini mengumpulkan harta di surga, bukan di sini. Tentunya ketika Bapak tahu kita mengumpulkan harta di surga, Bapak tahu bahwa inilah hambaku, dia tidak menjadi hambanya mamon, tidak mengabdi kepada mamon. Nah, itu nanti urutannya langsung sampai ke bawah ayat yang sampai yang bawah lagi. Ya, yang bawah lagi minggu depan. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Aku belajar banyak hari ini ya. Tapi memang kalau mamon itu pertanyaan terakhirnya Bu ya, mamon itu kan diidin dengan uang gitu ya. Jadi sepertinya ya kayaknya ketika kita menyembah Tuhan, tapi kalau yang aku alamin gitu ya, tergeser gitu gitu loh Bu. Udah itu gimana tuh ya Bu ya? Maksudnya ya aku mau menyembah Tuhan, cuman kadang nggak tahu ya, hati aku tuh kayak geser dikit kalau bercandaan tuh sama teman-teman, lo mamon lo apa lo gitu atau apa gitulah. Nah, itu gimana tuh Bu? Maksudnya aku sendiri kayak loh kok jadi ke sini gitu loh, bukan ya, ke Tuhan kalau lagi, sudah gitu. Tahu sadar saat itu ya segera minta tolong Roh Kudus, kembalilah, langsung kembali, ampuni aku Tuhan, ampuni aku, dan kembalikan kepada matanya ini sudut pandang kita hanya kepada Tuhan, surga ya. Dan ingat kalau mata kita jahat pasti seluruhnya akan gelap semuanya. Dan mengenai mamon di sini bukan hanya uang sebetulnya ya. Mengenai mamon di sini yaitu seperti banyak juga seperti ini adalah roh ya, spirit ya. Status juga bisa, fame, ketenaran ya. Segala sesuatu, possession juga bisa, pokoknya sesuatu yang bernilai begitu ya, yang menggantikan atau melebihi dari value daripada Tuhan. Nah, itu mamon. Dan mamon ini memang iblis punya sifat karakter iblis yang dia mau geserkan itu di dalam hati kita supaya kita tidak menyembah Tuhan, supaya kita tidak menjadi hamba Tuhan, menjadi hambanya Dia. Itu memang adalah agendanya iblis. Nah, kalau kita tahu ini, maka kita seharusnya berjaga dan kita mau meminta Roh Kudus untuk menjaga hati kita, dan kita tahu kalau sedikit aja kita mulai condong ke sana, ya kita segera mohon ampun kepada Tuhan dan minta pertolongan Roh Kudus untuk mengarahkan kita kepada jalan yang benar lagi. Amin. Terima kasih Terima Bu. kasih Beka. Kita sudah belajar lebih banyak tentang kingdom culture. Saya percaya Bapak Ibu saudara yang menyaksikannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk support Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, nyalakan lonceng, dan share podcast Up Close and Personal. Be ready for He is coming. God bless you. God bless you.